Halo guys, tahu nggak sih latar belakang terjadinya perpecahan Yugoslavia? Nah, latar belakangnya yaitu negara Yugoslavia pertama kali berdiri pada tahun 1918 sebagai negara kerajaan dengan nama kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Saat Perang Dunia Kedua meletus, Yugoslavia sempat dijajah oleh negara-negara anggota Blok Poros sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1945 sebagai negara Republik Komunis dengan Joseph Broz Tito sebagai pemimpinnya. Namun saat Joseph Broz Tito berhenti memerintah karena telah meninggal, konflik pun mulai bermunculan. Setiap etnik menginginkan kekuasaan sendiri dengan cara ingin membebaskan diri dari Yugoslavia dan berdiri sebagai negara merdeka. Perpecahan pun tidak dapat terelakkan, di mana pembantaian mulai dilakukan, terutama oleh Serbia yang memiliki dominasi kekuasaan dibandingkan bangsa lainnya, dan hal ini menjadi penyebab konflik SARA yang bersejarah. Nah, itulah latar belakang terjadinya perpecahan Yugoslavia. Halo guys, nama saya Aludina Syafi'i. Sekarang saya ada di Yugoslavia. Saya akan menjelaskan tentang penyebab konflik di Yugoslavia. Ada 4 penyebabnya. Yang pertama yaitu rundurnya Uni Soviet. Ini menjadi hal yang penting karena dengan jatuhnya rezim komunisme terbesar di dunia jatuh, maka muncul gerakan dari negara bagian yang lain yang ingin memerdekakan dirinya. Salah satunya adalah Yugoslavia. Yang kedua yaitu adanya perbedaan bahasa, huruf, dan agama. Yugoslavia memiliki agama bahasa yang berbeda-beda satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketidaksamaan antara negara bagian yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga itu adanya gerakan separatis dari negara lain. Ini juga menjadi hal yang sangat penting yang menyebabkan pecahnya konflik di Yugoslavia. Karena gerakan separatis ini menyebabkan adanya keinginan untuk memerdekakan negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, itu tidak mampu menghadapi politik internasional. Dengan adanya perubahan atau dinamika politik yang begitu cepat dan dinamis, membuat pemerintah Yugoslavia tidak bisa berbuat banyak selain melepas atau memecah negaranya. Halo guys, perkenalkan nama saya Nita Yulianti dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan berakhirnya konflik Yugoslavia. Pihak-pihak yang terkait dalam perang Bosnia akhirnya setuju pada tanggal 21 November 1995. Perundingan persetujuan perdamaian berlangsung di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Akhirnya disepakati oleh 3 negara, yaitu pemimpin Bosnia, pemimpin Kroasia, dan pemimpin bekas Yugoslavia, Serbia, Slobodan Milošević. Segitu penjelasan berakhirnya konflik Yugoslavia. Terima kasih. Halo guys, nama saya Anggun Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari konflik Yugoslavia. Yang pertama, merdekahnya 4 negara bagian Yugoslavia, yaitu Slovenia, Kroasia, Makedonia, dan Bosnia. Yang kedua, terbentuknya International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia oleh PBB yang berperan besar dalam peradilan tokoh-tokoh yang terlibat secara tidak langsung menyebabkan perang Yugoslavia. Yang ketiga, perdamaian pada tanggal 21 November 1995 yang disepakati oleh 3 negara, yaitu Bosnia, Kroasia, dan bekas Yugoslavia yang berada di bawah kepemimpinan Serbia. Yang keempat, ditandatangani perjanjian di Prancis yang berisikan bahwa Bosnia menjadi negara tunggal yang terdiri dari Republik Federasi Muslim Kroasia dan Republik Serbia Bosnia. Pasukan militer Serbia harus meninggalkan Sarajevo yang disepakati menjadi milik Republik Federasi Muslim Kroasia. Sekian dan terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Claudina. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian konflik Yugoslavia.
Penandatanganan perdamaian secara resmi di Perancis pada tanggal 14 Desember 1995. Isi perjanjian tersebut adalah Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari dua republik, yaitu Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. Kemudian Sarajevo menjadi bagian dari Federasi Muslim Kroasia, sehingga tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo. Kemudian pemerintah pusat Bosnia harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen. Pemulangan pengungsi ke tempat tinggalnya, kemudian kebebasan di seluruh negara. Yang terakhir, larangan terhadap penjahat perang untuk menduduki pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.